sudah berkumpul dengan 30 agen perubahan, mereka satu sama lain itu bingung, Kak. Kembali ke slide awal dulu, Kak. Kak Rojak, ya. Ya, ini. Mereka bingung, loh kok aku bisa gabung di sini ya? Kok aku bisa jadi. Nah, itu yang membuat kita butuh waktu, makanya kita ajak mereka perkenalan. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu perkenalan di ruang Zoom ini. Caranya gampang. Saya mohon dalam hitungan ke-10 yang mendengar saya mohon dalam hitungan ke-10 semuanya matikan kamera. Dalam hitungan ke-10 semuanya matikan kamera. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya matikan kamera. 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya matikan kamera? Iya. Oke. Oke. Hitungan 10, saya minta kawan-kawan hidupkan kamera lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, wow, banyak sekali. Iya, kita lihat. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, sebenarnya kalau kita punya waktu banyak, kita bisa menyebut nama. Eri akan menyebut 10 nama yang buka kamera. Kak Rojak akan menyebut 10 nama membuka kamera. Kemudian begitu pun juga Kak Eci dan semuanya. Artinya inilah proses kita mencoba mencari 10 agen perubahan tadi di masing-masing kelasnya, di masing-masing kelompok. Itu cara salah satu kalau kita menggunakan Zoom meeting. Nah, setelah mereka terkumpul semua, dikabarkan bahwa kamu datang ke sini ternyata dipilih oleh 600 siswa yang lain, kau ditunjuk oleh mereka karena kau memiliki pengaruh, karena kau sering berinteraksi dengan mereka-mereka, maka namamu ada di sini. Setelah mereka tertawa, bahagia, bingung, dan bagaimana mau maju juga, bagaimana mau mundur juga mereka bingung, oke lah, tidak jadi masalah hal itu, biarkan suasana itu menjadi alami antara siswa yang terpilih, karena memang kadang satu sama lain tidak kenal, kadang satu sama lain pernah punya persoalan mungkin salah paham ataupun persoalan rasa suka satu sama lain. Itu yang menarik di pertemuan pertama. Kita sebagai fasilitator harus duduk bersama lagi, membuat kesepakatan kepada agen perubahan di kelas ini, apa yang kita lakukan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kesepakatan itu benar-benar mereka yang akan memutuskan, dan ini kita akan pegang selama 10 kali pertemuan. Oke? Klik, Kak. Lanjut, Kak Rojak. Kak Rojak bisa. Sudah? Belum bergerak, Kak. Kenapa ya? Yang sangat menentukan bagi agen perubahan dan kita sebagai fasilitator. Sangat tidak disarankan ketika ada agen perubahan yang memang kita juga tahu bahwa dia tadi mungkin punya persoalan, beberapa perilaku yang kurang tepat, lalu kita juga merespon, loh, kok kamu nih masuk, kok jadi agen perubahan? Salah, nggih, itu sangat dilarang, nggih. Jadi tidak boleh. Jadi rangkul mereka menjadi sama dengan yang lain. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum nanti masuk ke kotak perubahan dan tantangan. Kalau tidak ada, kita tetap menunggu dulu dari Kak Rozak untuk share screen.
Setidaknya Bapak Ibu ada 4 poin tadi ya. Pertama, mengenalkan program ROOT kepada mereka bahwa mereka adalah agen perubahan yang Pak Eri. Oke, ya. Jadi kawan-kawan ada 4 poin tadi ya. 4 poin bahwa mereka hadir di sini menjadi agen perubahan, bukan dipilih oleh guru, tapi nama mereka masuk 10 besar dari 600 siswa yang ada di sekolah kita. Jadi mereka paham kenapa mereka terpilih, mereka tergabung menjadi 30 agen perubahan. Kedekatan, rasa suka, ataupun rasa permusuhan di antaranya. Maka sekali lagi fasilitator harus berhati-hati. Nah, intinya tolong digarisbawahi bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di sekolah kita ini. Orang-orang yang telah dipilih dari 600 siswa yang lain. Orang-orang yang telah dipilih dari 60 siswa yang lain. Oke. Setelah itu dipahamkan, baru kita mengajak mereka berkenalan, bisa apapun. Nah, biasanya kalau kita dengan secara lanjut Kak, secara luring, kami biasanya tuh bermain dengan benang wol. Tahu ya Bu, benang wol? Jadi saya akan megang benang wol, saya akan lempar ke satu fasku, Reni akan tangkap, Reni akan lempar lagi ke Ande akan tangkap, akan lempar lagi ke Surimin akan tangkap, dan seterusnya ya. Maka akan ada jejaring laba-laba. Nah, disitulah keterhubungan Eri dengan Reni dengan Wahyu dengan Kusmawati dengan Surimin, dan semua. Oh, mereka paham bahwa mereka hadir itu karena jejaring itu yang membuat mereka ada. Bahwa mereka sangat berpengaruh dan mempengaruhi kawan-kawan yang lainnya. Oke, jadi kita memang menggunakan benang wol. Apakah nanti di sekolah juga begitu? Ya, harapannya kita menghimbau kawan-kawan fasilitator guru untuk melakukan yang serupa, menyiapkan benang wol untuk 30 agen perubahan itu bisa bermain. Satu kali permainan paling cuma 5 atau 6 benang Bapak Ibu yang kita butuhkan. Oke. Nah, lanjut Kak. Nah, ini yang terjadi ya Kak. Seperti yang Kak Eri bilang tadi. Ya, lanjut. Nah, oke. Sebelumnya kita coba bermain game dulu. Persiapan, ini lanjut ya Kak. Oke, ini lanjut saja. Ya. Nah, mungkin sampai ke sini. Poin pertama tadi perkenalan, G. Intinya bangun suasana karena mereka itu baru kenal dan mungkin ada persoalan. Saya garis bawahi lagi, saya ulang lagi. Mungkin ada persoalan karena dipilih bukan oleh guru, tapi oleh warga sekolah. Mungkin saja ada persoalan pernah kedekatan, pernah ditembak, pernah ditikung, gitu ya. Remaja kita pernah mungkin padu di kantin atau yang lain, tapi dia berkumpul menjadi perubahan. Kita harus bijak menyikapinya. Nah, setelah itu sudah terkondisi, maka kita mencoba menyampaikan apa itu program ROOT, apa itu agen perubahan. Harapannya mereka akan menjadi perilaku-perilaku baik, menebarkan perilaku-perilaku positif sejak hari ini dia terpilih hingga nanti di pertemuan ke-10. Nah, tentu ini kita berproses. Meskipun awalnya banyak sekali mungkin penolakan, bahasa tubuh yang tidak siap, atau mungkin ini bla bla bla. Tapi tadi satu hal lagi, bahwa agen perubahan yang ikut wajib mendapatkan surat confirm izin dari orang tua. Itu wajib. Sekali lagi, saya garis bawahi, peserta yang hadir menjadi agen perubahan wajib mendapat surat dari orang tua, surat persetujuan atau surat izin. Jadi nanti pihak sekolah
melayangkan surat, baru surat itu kita terima. Bila orang tuanya boleh, baru boleh. Kalau tidak, maka akan ganti orang, cari dari 10 agen perubahan yang terpilih di bawahnya. Mungkin yang ke-11, mungkin yang ke-12, itu nggak caranya, nggak? Harus itu. Tidak boleh tidak, agar orang tuanya juga bisa memahami. Lanjutkan. Nah, maksudnya jejaring sosial. Jejaring sosial bagi kawan-kawan remaja kita ini bukan sesuatu yang sulit. Mereka paham. Coba perhatikan gambar ini. Bersama agen perubahan, kalau memang ada LCD, kita memperhatikan di layar dengan seksama. Dia coba tunjukkan kepada kami mana warna biru. Oke, dia akan menunjukkan. Oke, Bapak Ibu juga bisa kan melihat ya, mana warna biru. Nah, warna biru itulah kalian sebagai agen perubahan. Bagaimana kalian yang sudah dikenal oleh kawan-kawanmu yang merah-merah itu bisa membuat kawan-kawanmu yang lain pun juga akan berwarna sama, berperilaku sama. Itu maksudnya, menyebarkan informasi terbaik, berperilaku yang positif, dan mencegah terjadinya perundungan. Oke? Lanjut, Kak. Nah, ini ya, tadi bisa saja nanti kawan-kawan, Bapak Ibu bertanya, agen perubahan, kira-kira perilaku-perilaku positif itu apa saja ya? Dari beberapa pengalaman kami melakukan program ini, tidak jadi masalah. Awalnya itu akan banyak di list. Identifikasi perilaku positif, membantu teman, membawakan buku guru, mengantar ke kantin, ke UKS, mengangkat ketika kawan pingsan. Nggak jadi masalah, deh. Semua tertulis. Bahkan sampai membuang sampah pada tempatnya, gitu. Semua banyak. Oke. Namun setelah itu kawan-kawan harus di list. Betul. Perilaku membuang sampah itu positif, baik. Oke. Namun di program RUT bukan itu yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas contoh konkret sederhana banget adalah kawan-kawan pernah nggak mendengar Eri memanggil nama si Anton tapi nama bapaknya Ibrahim? Pernah nggak? Pernah nggak di sini ada yang memanggil nama ayahnya, orang tuanya? Ada. Nah, itu ketika agen perubahan mendengar teman sebangku di kelas memanggil nama temannya orang tua, itu diingatkan. Eri, kan namanya Anto, kenapa kamu panggil nama ayahnya? Begitu nggak? Maka dari itu mereka nanti selalu melakukan tantangan-tantangan ketika di akhir pertemuan. Lanjut, Kak. Nah, berikut tadi ya, membuat kesepakatan kelas. Ini seperti biasa, selalu kita menjadi fasilitator, menjembatani harapan-harapan mereka. Jadi boleh secara kelompok, boleh secara perorangan, boleh ataupun angkat tangan untuk berbicara. Secara teknis itu bisa kita sepakati bersama sesuai kebiasaan kawan-kawan dengan siswanya. Lanjut. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi setelah ada kesepakatan itu, tolong ditulis baik-baik, ditempel di dinding yang bisa terlihat. Oke. Nah, tadi juga ada pertanyaan, Kak, bagaimana kalau agen perubahan tidak melaksanakan tugas atau berbuat punya perilaku yang buruk? Kita di sini dilarang menghukum, memberi sanksi, tapi kita bijak mengatakan, sabar, Eri, sebentar. Tadi kamu tidak mengerjakan tugas, mari kita lihat kesepakatan. Oh ya, nah maka dibuat tersebut
melaksanakan tugas yang sudah disepakati bersama. Jadi semua perilaku-perilaku yang kurang tepat kita kembalikan kepada kesepakatan. Jadi gitu. Umpamanya dalam pertemuan itu ramai sekali, wah, berisik, kita tidak bijak kalau mengatakan, berhenti, diam, jangan berisik. Itu kita tidak disarankan. Tapi sebentar kawan-kawan, maaf, Kak Eri ingin memastikan dulu. Ini suasana terlalu beribut, kita tidak bisa mendengar satu sama lain. Mari kita lihat, coba kesepakatannya. Boleh berisik nggak? Boleh ribut nggak kalau ada? Jadi gitu, guys. Kembalikan ke kesepakatan. Selalu begitu. Oke? Itu garis bawahi. Lanjut, Kak. Nah, setelah itu, ini sudah mau berakhir. Oh ya, Bapak Ibu, pertemuannya tak lama, hanya durasi 60 menit. Dari masuk ruangan sampai akhir ruangan 60 menit. Biasanya memang di akhir jam pelajaran, karena itu orang tuanya harus tahu kan, loh, anak saya kok terlambat pulang, karena ada tambahan 60 menit kegiatan ini. Nah, 60 menit. Lalu mereka siapkan kardus, lalu berkreasi, membuat, kita sebutnya itu kotak perubahan. Jadi, perubahan perilaku-perilaku apa saja yang mereka inginkan. Oke, yang mereka inginkan. Baik itu oleh teman sedianya maupun oleh para pendidiknya. Jadi tolong digarisbawahi perilaku, perubahan perilaku, bukan infrastruktur, bukan bola, bukan pagar sekolah, bukan genteng, bukan. Tapi perubahan perilaku. Hal ini tolong ditegaskan kepada agen perubahan. Yang kita ingin rubah adalah perilaku. Ada nggak guru yang kalau pas jam pelajarannya terus datang terlambat? Ada. Nah, perubahan apa yang ingin kau coba dapatkan, harapkan dari guru-guru yang nggak, guru-guru kan dia sibuk terus untuk dibaca tugas ada gitu ya. Jadi perubahan perilaku. Begitupun juga siswa. Ada nggak siswa yang terlambat terus ditutup pagarnya? Ada. Harus bagaimana kepada perubahan siswa-siswa itu untuk perubahan perilakunya. Gitu nggak? Agak sensitif lagi nih saya. Mohon maaf sekali. Ada nggak guru yang masih merokok ketika di lingkungan sekolah? Ada. Kan perilaku nggak itu? Nah, jadi hati-hati memang ketika agen perubahan sudah kritis, dia punya potensi untuk berbicara, melihat lingkungan untuk perubahan terbaiknya, itu akan menantang juga nantinya. Oke? Nah, kotak perubahan kalau sudah jadi, itu ditaruh di depan, jadi setiap kali pertemuan akan diisi. Artinya pas dia pulang, dia akan bawa catatan perubahan apa ya. Jadi tidak hanya di hari itu, bisa dia pulang sekolah di rumah, bisa juga hari Senin, umpamanya ini hari Sabtu ya, hari Sabtu pelaksanaannya, maka di hari Senin dia bikin perubahan, bisa dia buat. Hari Selasa bisa, dan seterusnya. Ketemu lagi di hari Sabtu, minggu depannya itu dia juga bisa. Jadi akan banyak isinya perubahan-perubahan yang diinginkan oleh agen perubahan tadi. Oke, lanjut Kak. Kak Eri, lagi. Oke, ini yang menjadi poinnya ya. Tadi agen perubahan untuk mengisi perubahan-perubahan apa yang mereka ingin ubah di sekolah tersebut tentang perilaku. Oke, lanjut saja. Nah, ini bisa juga kalau kita dengan cara apa istilahnya media sosial. Oke. Karena ini luring, jadi kita fokus ke luring, Kak. Lanjut, Kak. Tinggal 3 menit. Iya. Nah, begitu kawan-kawan, di pertemuan pertama ini tantangan bagi agen perubahan tadi hanya menuliskan perubahan apa yang mereka ingin harapkan di sekolah tersebut. Karena memastikan
di pertemuan pertama saat kenalan kita tidak baper, ya? Tidak baper. Umpamanya, lah itu kan si Eri sama si, sebutlah namanya perempuan si Widya. Eri sama Widya kan itu kemarin ketangkap basah gitu ya, atau bla bla gitu ya. Ketahuan di entah di perpustakaan atau di kantin berdua-duaan gitu kan. Nah, kita jangan baper nih. Langsung berpikir juga, wah ini kacau nanti ini gitu, mempengaruhi guru-guru. Enggak ya. Kita harus netral, menyikapi hal itu lebih bijak. Tentu ada perilaku-perilaku yang baik setelahnya. Terima kasih guys, kawan-kawan. Mohon maaf mungkin waktu bertanya bisa di ruang chat atau di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah Kak Eri, luar biasa. Sudah semakin, contoh-contohnya sudah semakin nyata ya Kak ya. Minggu sekali. Suara saya terdengar Kak? Dengar, Kak. Dengar. Dengar. Ya. Dengar, Kak. Baik. Kakak-kakak, ya kita masih punya, alhamdulillah punya waktu agak lumayan luas nih. Kita masih punya waktu 15 menit kurang lebih. Silahkan, sudah ada 3 orang nih Kak Eri yang sudah raise hand. Ada, baik, karena ada 4 orang, kita 2 orang dulu ya Kak ya. Ya, ada Kak Surimin dan Kak Robiatul Adawiyah. Kita ke Kak Robiatul dulu kali ya Kak ya, ke perempuan pertama. Ladies first dulu. Kak Surimin sabar ya Kak. Silakan Kak Robiatul, mungkin kalau memungkinkan bisa nyalakan videonya biar kita bisa lihat. Ibu, kakak atau siapa nih? Mana untuk mengambil tangannya? Kak Robiatul. Baik, kita tahan dulu. Kita ke Kak Surimin aja ya Kak ya. Silakan Kak Surimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Saya selalu kalau ke anak-anak Kak selalu katakan selamat pagi. Kenapa? Semangat itu kan harus selamat pagi. Semangat iya, pagi betul Kak. Pagi. Waktu pun sudah ngantuk-ngantuk mata tetap harus semangat. Betul. Iya Kak. Silakan Kak Surimin. Oke, Kak Eri, ini yang mau saya tanyakan. Di dalam program RUT ini kan mengedepankan keseimbangan antara laki-laki dengan jumlah perempuan kan. 30 orang anggota agen perubahan, 30 laki-laki, 15 laki-laki, berarti 15 perempuan. Benar ya Mas Eri ya? Jadi misalkan kita sudah melakukan pemilihan di dalam kelas, ternyata sudah kita akumulasikan dia banyak perempuannya dari pada laki-laki gitu. Maaf, mungkin maksud Pak, maaf, saya potong sebentar. Mungkin maksud Pak Surimin kita sudah rekap. Iya, udah rekap. Ternyata laki-laki lebih banyak gitu. Banyak perempuannya Kak Pak? Perempuannya yang banyak. Perempuannya banyak. Terus? Ini gimana solusinya? Kemudian program RUT ini berarti kita laksanakan bagi agen yang sudah terpilih, kita laksanakan di saat jam luar sekolah ya Mas. Makanya tadi ada surat izin kan? Betul. Ada surat izin. Baik. Berarti banyak juga yang harus kita persiapkan ya kalau begitu. Baik, terima kasih Kak Surimin. Wah, silakan Kak Eri sudah mau tahu ini bagaimana jika agennya setelah direkap lebih banyak perempuan dan apakah pelaksanaan RUT-nya ini di luar jam belajar atau bagaimana? Silakan Kak. Ya, jadi gini Kak Surimin, kita kan ingin keberhasilan program. Ya, ketika itu terjadi lebih banyak antara laki-laki atau perempuan dominan, maka kita boleh berdasar dari rekap tadi kita tarik Pak. Tetap saja perempuannya 15, laki-lakinya 15. Kita cari. Kecuali mungkin SMK di sana ratusan perempuannya, sebenarnya laki-lakinya cuma 10 atau 12. Itu lain kisah, nggih. Nah, kalau kami di sini Mas Eri banyak perempuan. Oh gitu? Iya, banyak perempuan. Oke, nah beda. Kalau di SMK akan beda, memang akan beda. Akan tidak imbang setidaknya. Oke. Kalau 30, setidaknya 20 perempuan, 10 laki-laki. Jadi tidak terlalu jauh. Gitu.
Itu yang pertama. Oke. 10 laki-laki, 20 kalau memang lebih banyak perempuan di sekolah tersebut ya. Ya, gitu. Kayak kemarin juga ada di SMK salah satu daerah sama Pak gitu. Terus yang kedua, betul sekali memang di luar jam pelajaran. Karena kita juga tidak ingin merampas haknya untuk mengikuti mapel yang sudah mereka lakukan ya, mereka ikuti secara rutin kan gitu. Jadi kami juga tidak mau, program juga tidak mau itu. Karena itu biasanya sih ngikut di kegiatan mapelnya BK, kan ada tuh jatah setiap minggu sekali. Nah itu juga bisa gitu, bisa mensiasatinya di sana. Jadi kalau dibuat hari Minggu bisa, Mas? Nun? Kalau dibuat hari Minggu bisa kira-kira? Tidak direkomendasikan. Oh, enggak tidak ada direkomendasikan. Jadi harus di jam sekolah. Izin membantu Kak Eri. Oke, ya. Izin membantu Kak Eri memberikan Boleh, masukan. boleh. Iya. Terima kasih Kak Eri. Mungkin saya bisa memberikan masukan juga berdasarkan pengalaman kami, di mana saya kan mengajar di SMP 6 Kota Sorong. Nah, kebetulan kami sudah mengadakan kegiatan terus. Sekarang kita sudah sampai ke generasi ketiga. Jadi 1, 2, dan sekarang ketiga. Jadi kami sudah melaksanakan Roots Day begitu. Tapi kita tetap selalu belajar, Kak, dari hari lepas hari. Kalau pengalaman di sekolah kami, kegiatan Roots itu dilakukan di luar jam belajar, pulang sekolah begitu. Kami mengambil waktu 1 jam, Kak. Tidak itu. Jadi ini termasuk kegiatan ekstra di tempat kami seperti itu. Kalau tadi mengenai jumlah, itu ya kita sesuaikan toh Kak, sesuai dengan keadaan sekolah lah begitu. Yang penting bisa ya dikatakan berimbang juga bisa, tapi semua tergantung dari jumlah siswa laki-laki atau perempuan di sekolah masing-masing seperti itu Kak. Itu saja dari saya. Baik. Mungkin untuk menambahkan Kak Eri, Kak Nuni dan Kak Surimin, kenapa kita mengupayakan agar imbang laki dan perempuannya itu sebenarnya lebih agar mungkin kalau ada anak perempuan yang pengennya curhat sama anak perempuan juga nih, gitu. Jadi kita usahakan ada perempuan atau mungkin ada laki-laki yang enaknya ngobrolnya sama laki-laki. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan nggak apa-apa Kak. Jadi ya kan ya itu bisa diatur sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ada lagi Kak Surmin atau Kak Eri yang mau ditambahkan sebelum kita? Baik, terima kasih. Ada banyak pertanyaan. Ini oke. Kita satu lagi yang rahasia, habis itu baru kita ke kolom chat ya Kak ya. Oke. Baik. Kak Karobiatul sudah ada belum ya? Atau kalau tidak ada kita ke Kak Kusmawati ya Kak ya. Ya. Silakan Kak Kus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah Bapak Pak Surimin katakan, kalau di SMA kami memang lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya ya Bu, ya Kak Eria. Ya. Jadi permasalahannya di sini, ketika kita mengambil anak perempuan, kadang-kadang anak laki-laki ini terdapat cemburu. Kenapa tidak kami aja di dalam 30 orang itu, gitu Pak ya. Kemudian ketika kita berhadapan dengan siswa yang misalnya tadi di pembahasan tadi ada Kak Eri katakan sebelumnya, maksudnya pembahasan sebelumnya ada Kak Eri katakan kadang-kadang di dalam 30 itu ada siswa yang boleh dikatakan bandel ataupun bagaimana, tapi dia mau ikut dalam kegiatan tersebut gitu. Itu bagaimana ketika dia masuk ke dalam kelompok 30 orang tadi, apakah nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bagi kawan-kawan yang lain, itu bagaimana? Nah, kemudian untuk setiap maaf, saya bukan guru DK, saya guru mapel, kebetulan saya pembina OSIS di sekolah saya, jadi saya diutus untuk mengikuti acara ini. Alhamdulillah sangat-sangat ini bagi saya suka dengan materi yang Bapak Eri Kak Eri sampaikan tadi, menjadi sebuah wacana paling hangat lah gitu, paling menyenangkan kalau kita bicarakan masalah anak-anak gitu ya kan.
Kemudian di sekolah kami ini anak-anak pedalaman, anak-anak yang boleh kita katakan kurang mampu. Kemudian di situ juga anak pesisir, boleh kita katakan mereka tergolong dalam kawasan bandel. Kemudian banyak juga siswa-siswi kami yang broken home gitu Pak, gitu Kak ya kan. Jadi bagaimana permasalahan ini ketika anak itu masuk ke dalam kelompok tadi. Mungkin itu aja Kak Eri. Kak Eri tahan dulu Kak Eri, karena pertanyaannya hampir sama-sama. Saya mau buka satu dulu pertanyaan biar kalian pertanyaannya. Kak Hayatullah, boleh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa masih bisa bertahan kita hari ini. Yang perlu saya sampaikan di sini, terutama kami dari SMA Negeri 2 Rangsang Pesisir yang berada di Pulau Terluar, itu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Di sini kami banyak kendala yang kami hadapi, terutama faktor dari lingkungan, kemudian faktor ekonomi sehingga menghambat proses anak itu untuk belajar yang efektif. Kebanyakan siswa kami ini itu banyak membantu orang tuanya di saat pulang sekolah maupun di saat di jam sekolah. Hampir salah satu di antara sekian banyak hampir putus sekolah. Namun demikian, melalui berbagai cara oleh Bapak Ibu Majelis Guru, bekerja sama kepala sekolah yang lainnya dan siswa-siswi yang lainnya, itu bisa menarik perhatian terhadap anak itu untuk lanjut dalam proses pembelajaran dengan keterbatasan yang ada. Nah, di sini yang sering terjadi perilaku-perilaku menyimpang itu mayoritas pada masa kini itu anak yang perokok, menghadapi anak yang perokok. Nah, yang saya tanyakan sekarang ini, bagaimana solusi kita, cara baik kita yang mungkin perlu kami tahu dari Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk anak kita, untuk generasi kita, agar hal yang negatif tersebut tidak terjadi. Baik, terima kasih. Baik, itu aja Kak? Itu saja Bu. Baik, silakan Kak Eri, mungkin bisa diulang di sini dari Kak Kusmawati, bagaimana terkait tentang kecemburuan gender Kak? Jika ternyata yang dipilih oleh sekolah itu lebih banyak laki atau perempuannya, jadi nggak imbang. Lalu jika bandel, tanda kutip ya Pak, saya agak berat ngomong itu jika bandel. Jika sudah ada cap bandel, tapi dia sebenarnya mau mengikuti program ini, bagaimana? Itu dulu. Dan untuk Kak Hayatullah, bagaimana cara menyampaikan hal-hal negatif yang berkembang di anak-anak itu menjadi hal yang positif gitu Kak. Kira-kira seperti itu Kak. Silakan Kak Eri. Oke, terima kasih ya kawan-kawan. Mohon maaf mungkin jawaban saya tidak bisa maksimal dan memuaskan. Tapi begini Bu Kusmiati, bahwa tolong dipahami yang memilih agen perubahan itu adalah siswa. Itu dulu, siswa. Jadi ketika muncul kecemburuan, ya kepada siswa. Oke. Nah, kalau memang di sekolah tersebut perbandingan perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan, lalu si perempuan ini bla 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 bla, ada kelompok lain yang ingin masuk tapi dia merasa kok aku tidak ya, jangan-jangan ini yang dipilih guru. Enggak, tekankan mereka 30 tersebut adalah pilihan dari siswa. Nah, memang sebenarnya selama pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di pertemuan ketiga itu batas akhir kita tidak boleh lagi mengganti komposisi 30 tersebut, berapapun ya yang nanti jadinya. Jadi memang harus bertahan. Dan agen perubahan nanti kita ajak bahwa mereka-mereka yang tadi cemburu, ada minat, ada niat mau bergabung tapi tidak terpilih, ada saatnya di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas, mereka boleh kok ikut menjadi agen perubahan, menyebarkan
kebaikan-kebaikan. Oke, jadi begitu mungkin yang saya bisa pastikan ke Ibu Kusmiati. Terus yang juga bandel, ini mungkin sama dengan Pak Hasyatullah tadi. Pak Hayatullah, Pak. Hayatullah. Pak, kami juga, saya bersama tim mendampingi Roots program tahun 2017 yang dulunya diawali di Papua. Coba bayangkan, di Papua loh Pak. Kalau libur semester mereka minum ciu Pak, minum tua. Di Papua Pak, kalau dia tidak sekolah, kalau dia tidak bantu orang tuanya berangkat ke sekolah, dipukul Pak, memar mukanya. Coba kebayang ya. Gitu. Oke, saya ya, Kak, yang lebih baik lagi. Saya di Jawa Tengah ada sebuah sekolah, saya nggak sebut namanya, itu di level sekolah buangan. Paham? Orang tua mereka nggak jelas mana ayah kandungnya, mana ayah biologisnya. Ibunya pun tak jelas siapa. Kebayang? Pola asuh yang buruk. Nah, itu yang kita coba juga. Pernah dampingi program dulu 1 semester. Akhirnya dari keyakinan kita, dari respon kita, begitu hangat merangkul mereka dengan cinta kasih, mahabbah, penuh kesabaran, orang-orang itu luluh. Karena yang dibenturkan, yang disatukan adalah kelompok mereka, teman sebaya. Andai kau mencubit temanmu di sebelah, ada perubahan, apa rasa yang sakit? Bagaimana kalau kau juga dicubit? Ya sakit. Nah, bagaimana kamu melindungi sahabatmu ini agar tidak dicubit sama yang lain? Kan begitu. Terbangunlah trust di sana. Tentu 10 kali pertemuan dilakukan seminggu sekali itu sangat berpengaruh untuk merubah perilakunya. Jadi begitu nggih? Karena memang untuk perubahan perilaku selain mindset yang kita tanamkan di sini, yang kita coba tumbuhkan juga praktek-praktek baik termasuk merokok. Betul. Sekarang gini Pak, ini terakhir ya Mbak Bu Weca. Dalam kumpul dengan 30 agen perubahan, tanyakan pada yang perempuan, kawan-kawan sini, kawan-kawan kita ngumpul nih, lalu tiba-tiba ada anak laki-laki datang merokok di dekat kawan-kawan. Kawan-kawan nyaman nggak? Enggak Pak jawabnya. Enggak. Enggak. Kan bukan saya yang bilang, kamu jangan merokok, nanti temanmu tidak nyaman. Bukan kan? Tapi temannya yang menjawab, wah, aku nggak nyaman. Paham maksud saya? Dan temannya mendengar sendiri ya Kak, langsung mendengar kalau temannya tidak nyaman gitu ya Kak. Betul. Artinya iya ya. Kita sudah bersepakat merangkul sahabat ini, menjauhkan mereka dari ancaman perundungan, dan kita mencoba merubah perilaku dan melakukan praktek-praktek kebaikan-kebaikan ke warga sekolah yang lain. Optimis, percayalah, pasti akan ada perubahan di sana. Sejauh kita pun juga berperilaku bijak, tidak membanding-bandingkan, tidak melabel ya Kak ya, berpihak satu orang, lalu yang itu saya ditulis untuk bawa buku siapin, tidak, harus sama. Itu juga yang menyebabkan Roots itu bukan pilihan guru ya Kak, mungkin sebenarnya dari situ ya, dia tidak ada kecemburuan tadi, itu palingan pilihannya Bu ini, pilihannya Pak itu, jadi nggak mau diturutin. Baik, tadi terima kasih Kak Eri, itu sekaligus menjawab pertanyaan, saya coba rangkum yang dari chat, pertanyaan rata-rata tentang kriteria agen perubahan, tadi sudah dijawab oleh Kakak, intinya tidak ada kriteria khusus ya Kak ya, nggak ada syarat harus ranking berapa, nilai matematikanya sekian atau lain-lain, tidak. Yang penting dia diterima oleh teman-temannya ya Kak ya. Dia punya teman-teman banyak. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah evaluasi setelah mereka melakukan menjadi agen perubahan itu.
nanti mungkin akan terjawab, semakin terjawab di modul-modul selanjutnya. Nah, yang terakhir ini sudah dijawab langsung sama Kak Eri tadi lewat contoh di Papua, di desa sulit dilaksanakan, Kak, karena terhalang oleh faktor ekonomi, kesibukan anak membantu orang tua, dan lain-lain. Kayaknya program RUTS ini tidak bisa sulit dilaksanakan. Nah, tadi Kak Eri sudah sampaikan di Papua saja, Kak, itu yang biasanya tiap minggu minum apa, Kak? Tuak ya, Kak, ya? Ya. Saya juga pernah, Kak, masuk ke satu lokasi, kalau kita nggak minum tuak, kita ditolak. Ya. Jadi saya agak bingung gitu. Tapi itu di Papua saja bisa dilakukan. Tapi mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ini keluar karena kakak-kakak belum mengerti bagaimana pelaksanaannya nanti, bagaimana modul-modul ini dilaksanakan. Baik, Kak Eri, terima kasih untuk modul satunya, untuk pengantar kita ke modul selanjutnya. Terima kasih, terus dampingi kami, Kak, masih ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Selviana dan Kak Eni, mohon maaf, sesi pertanyaannya kita tahan dulu. Moga-moga nanti bisa ditanyakan di sesinya selanjutnya, di modul kedua, karena modulnya saling berkaitan kok, jadi tidak akan putus. Pertanyaan terkait pertanyaan materi modul 1 boleh ditanyakan sampai nanti di modul 10. Jadi ini bersambung. Jadi tenang saja, masih banyak pertanyaan, kan kita masih sampai hari Rabu, Kak. Jangan bosan-bosan dulu ya, Kak. Baik, kita akan masuk ke modul 2 dengan Kak Nuni. Halo Kak Nuni, selamat sore. Selamat sore. Yang punya sorong ini kayaknya nih. Iya, Kak, ini sudah. Iya. Tadi sudah kepental, alhamdulillah kembali lagi ya, Kak, ya. Iya, Kak, udah kemana-mana tadi. Ya, silakan Kak Nuni. Kak Nuni akan menyampaikan modul 2, yaitu mengenal identitas, kepercayaan, dan kesadaran kelompok. Ini modal awal ya, Kak, ya, untuk menjadi agen perubahan. Silakan Kak Nuni. Iya, baik. Selamat sore kakak-kakak Pasgu semuanya. Iya, selamat sore. Senang sekali saat ini kita bisa bertemu kembali. Bertemu kembali, tadi ada ketemu, sekarang ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Nuni Prihatini. Saya dari Jawa sebenarnya, dari Semarang, kemudian saya mutasi ke Sorong karena ikut suami saya yang tercinta. Jadi kemanapun suami tetap isi mengikuti walaupun di ujung timur Indonesia. Iya, Kak. Terima kasih dari Puspeka jika saya boleh bergabung jadi fasilitas tempat ini, dan kita sama-sama belajar. Saya masih belajar juga, banyak sekali kekurangan dari saya. Pada kesempatan ini saya membawakan materi yang kedua, tapi sebelumnya biasa kalau di kegiatan RUT itu pertama-tama yang kami tanyakan adalah bagaimana perasaan hari ini, seperti itu. Jadi ketika kita mulai kegiatan RUT, kita akan menanyakan, bagaimana perasaan adik-adik hari ini atau siang ini, seperti itu. Jadi kalau kakak Pasgu semua, di dalam kegiatan RUT, kita bukan jadi bapak dan ibu, tapi kita jadi kakak-kakak, dan kita memanggil siswa kita adalah adik-adik. Jadi seperti itu kakakku semua. Jadi ketika kita mulai kegiatan RUT, kita pertama akan menanyakan, bagaimana adik-adik perasaan siang ini kan pulang sekolah ini. Ada jeda sedikit untuk istirahat, habis itu kita ekstra 1 jam, yaitu kegiatan RUTS. Nah, sekarang langsung saja kita praktekkan dari kakak-kakak Pasgu semua. Ini seolah-olah kakak itu adalah siswa, seperti apa? Maaf, agen RUT yang sudah terpilih. Nah, jadi saya ini kakak dan kakak Pasgu semua jadi adik. Sekarang tolong tuliskan di chat bagaimana perasaan adik-adik siang ini. Kalau di WIB kan siang, kalau di kita Sorong sudah sore. Nah, bagaimana perasaan hari ini? Silahkan dituliskan, apakah happy atau ngantuk atau lapar. Silahkan dituliskan di kolom chat. 1 detik bisa nggak? Masih fokus, lapar, semangat Kak, happy, keren, apa lagi ya? Ngantuk, apa? Bahagia. Ya, terus. Nah, jadi ketika kita mulai sebelum kegiatan, kita di di luring, di pertemuan langsung, itu nanti ada kertas begitu, seperti apa ya, manila kita tempel, kemudian nanti kita bagi adik-adik itu seperti kertas yang ada lemnya, namanya apa itu, nanti tuliskan di situ. Senang semua gitu. Jadi begitu. Jadi
selesai kegiatan, kita juga akan menanyakan yang sama nanti. Nah, selanjutnya masih ada semangat. Saya perkenalkan lagi Kak, yaitu apa namanya tepuk aksi. Ini biasa kita lakukan. Nanti begini, mungkin bisa ini Kak bisa di apa namanya kasih suara semua. Nanti tepuk aksi Ruth, asertif, ramah, baik, stop bullying, be a friend. Jadi Kak itu nanti saya bantu saya share-kan di situ kalau waktunya cukup. Ya, jadi sekali lagi ada namanya tepuk aksi Ruth. Yang pertama adalah asertif, gini, asertif, ramah, baik, stop bullying, be a friend. Nah ini biasa kita apa namanya kita sampaikan atau adik-adik nanti akan melakukan hal seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, pertama asertif, kemudian ramah, baik, caranya begini, stop bullying, be a friend. Iya, be a friend. Ya Kak. Jadi itu nanti kita bisa sampaikan ke adik-adik agen perubahan apa agen perubahan itu. Tepuk namanya aksi. Oke Kak, kita langsung saja karena waktunya. Nah, Nuni, mohon nyalakan. Iya, barusan di mute semua. Pertama ngobrol yuk. Yang kedua alur berpikir positif. Yang ketiga adalah role play. Role play itu seperti nanti bermain peran seperti itu Kak. Lanjut Kak. Nah, jadi teman-teman kelasku, kita harus perhatikan sekali materi-materi yang harus kita berikan ke adik-adik agen perubahan. Tujuan pertemuan. Jadi, di dalam pertemuan yang kedua ini, itu ada tujuannya yaitu menyadari bahwa perilaku siswa dapat berpengaruh dalam membuat atau mengurangi konflik, serta merefleksikan perilaku siswa di sekolah dalam persiapan untuk mendesain solusi di pertemuan selanjutnya. Lanjut Kak. Jadi ini ada dua tujuan dari pertemuan materi yang kedua. Bisa lanjut Kakak? Ya, iya sebentar Kakak. Ini salah karena sini juga iya. jarak antara. Baik. Nah, sebelum kita melangkah ke selanjutnya, itu kita merefleksikan dulu yang tadi sudah disampaikan oleh kakak kita, yaitu Kakak Eri, yang pertemuan pertama tadi, yaitu di mana kita membuat kotak agen perubahan, dan kotak itu setiap hari diisi oleh agen perubahan tersebut. Jadi hal apa sih yang akan, ya apa namanya, apa yang siswa tidak suka, atau yang mereka ingin ubah terkait dengan cara siswa berinteraksi di sekolah. Tadi misalkan contohnya, saya tidak suka ada siswa yang dikucilkan karena miskin. Nah, itu dituliskan, kemudian dimasukkan ke kotak perubahan. Baik, Kak, kita sekarang ke aktivitas yang pertama, yaitu ngobrol yuk. Nah, ini. Tujuannya apa? Aktivitas ini, yaitu membangun kepercayaan, mendorong siswa untuk mulai berpikir tentang teman-teman dan permasalahan yang ada, berpikir lebih jauh mengenai perilaku dan konflik yang dihasilkan. Selanjutnya. Nah ini Kak, ini kalau kita melakukan aktivitas luring, jadi kita bisa berhadapan seperti ini dan masing-masing ini berbicara. Berbicara itu istilahnya mereka menceritakan tentang keadaan misalkan sekolahnya seperti itu. Ini kan tidak saling mengenal sebenarnya. Nah, lanjut Kak. Pesan dari aktivitas ini adalah diskusi ini memulai membangun kepercayaan antara siswa dan fasilitator, sehingga mereka akan merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah sebenarnya dan kemudian memikirkan solusinya. Ini yang pertama adalah namanya membangun kepercayaan antara siswa dan fasilitator. Jadi ada kenyamanan sehingga mereka nanti bisa berdiskusi bersama-sama dan memikirkan solusi apa dari masalah yang ada. Kemudian bisa juga antara siswa dengan siswa, ini teman dengan teman seperti itu. Jadi
mereka nanti akan menggunakan topik yang sederhana. Ini kalau antara teman, jadi topik yang sederhana, sehingga mereka berdua itu merasa nyaman berbicara. Berbicara tentang apa? Mendiskusikan isu yang lebih sensitif di sekelilingnya. Pesan utama aktivitas ini adalah melatih saling berbagi dan berpengaruh. Lanjut, Kak. Tapi sebelum itu, Kak bisa kembali ke ini, Kak, ke mana? Ke kakak-kakak Fasku dulu. Dikeluarkan dari ini, Kak, dikeluarkan dari apa namanya? Kita mau ini, Kak, mau apa namanya itu praktek dulu tentang tadi. Ngobrol yuk. Kita akan praktek tentang ngobrol yuk. Ini ya, Kak, ya, ngobrol yuk ini ya. Iya. Kalau kita misalkan praktek bisa nggak, Kak, atau langsung ke aktivitas kedua? Silahkan, monggo. Ya. Kalau mau praktek, kalau masih ada Praktek waktu, kita akan ini meminta dua kakak dari Fasku yang sukarela, jadi sukarelawan untuk ngobrol begitu. Bisa nggak, Kak? Ya, silakan untuk tunjuk tangan aja. Oke. Ya, siapa ya, Kak, ya? Bentar, saya nggak bisa lihat ini karena saya screen. Silakan Kak Ari Fajri dan Kak Aidia boleh bantu mute, matikan mic-nya. Tadi nggak bisa-bisa. Sudah di mute nyala lagi. Ya, ada beberapa kalau mereka pakai HP kelihatan kita susah untuk memute-nya. Oh, gitu ya, Kak. Iya, maksudnya untuk Kak kita mau ini praktek ngobrol satu kali saja. Baik. Supaya tahu apa sih yang diomongin gitu loh. Kalau sudah ada Kak Nuzul nih, Kak. Oh, Kak Nuzul ya. Kak Nuzul sama. Baik. Siapa lagi? Satu lagi. Terima kasih, Kak Nuzul. Ya, ini satu lagi, Kak, ya. Satu lagi ya, Kak, ya. Ya. Jadi sambil menunggu satu lagi sukarelawan, saya akan berikan contoh. Misalkan saya akan berbicara dengan apa namanya, misalkan saya dalam posisi sebagai siswa ini. Saya siswa, saya bicara dengan teman saya satu lagi. Saya akan bertanya, hai kawan, kamu lagi apa? Gitu. Itu ada Kak Nurul sama Kak Nuzul sama Kak Nurul sudah ada itu. Kak Nurul ya? Kak Nurul ya? Ya, silakan. Ya. Kak Nurul sama Kak Nuzul, terima kasih sudah bersedia menjadi partisipan. Ya, Kak, saya kasih contoh ya, Kak, ya. Nanti Kakak bisa mungkin contoh yang lain. Misalkan ini saya bicara, saya posisinya sebagai siswa. Saya berbicara dengan siswa satunya lagi. Kita ini tidak begitu akrab, jadi kita ini berusaha untuk saling mengenal lah, seperti itu. Saya bertanya, hei, apa kabar, siapa namamu? Satu mungkin bilang namanya Siti, dan saya bilang Nuni, oh ya, bagaimana kabarmu? Atau kamu lagi apa ini? Dia bilang, oh ya, saya lagi ini di kelas itu lagi tidak enak ini, makanya saya keluar kelas, misalnya gitu. Kenapa? Rame, nggak ada gurunya. Nah, terus akhirnya terjadi percakapan, akhirnya kita timbul kenyamanan dan akhirnya kita bisa memberikan solusi. Kamu sebaiknya jangan begitu, harus tetap di kelas walaupun tidak ada gurunya, seperti itu. Bagaimana Kak Nuzul dan Kak Nurul? Bisa? Allah. Bisa, Allah, ngerti. Ya, coba dulu Kak. Siapa yang mulai, Bu? Silahkan, dari mana saja. Mungkin Kak Nuzul atau Kak Nurul, silahkan. Ya, saya mulai duluan ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya Nurul. Ini dengan siapa? Ini dengan saya, Nuzul. Lagi ngapain? Lagi bosan nih, nggak ada guru di kelas. Jadi keluar aja. Oh, nggak ada dikasih tugas? Ada, cuman karena nggak ada guru, malas aja kerjain. Nanti aja tengok punya kawan. Nggak ada alasan gurunya kenapa nggak masuk kayak gitu? Ada sih, katanya anaknya sakit. Gitu. Ini Nuzul ngapain juga di luar di sini? Bosan dalam kelas, gurunya asik ceramah melulu. Oh. Apalagi solusinya? Ya nggak bosan dalam kelas ngantuk karena si gurunya si ceramah melulu, cari angin dulu di luar gitu. Oh. Suruh ganti metode ibu gurunya.
Kak, jangan panjang-panjang Kak, waktu durasi. Oke, Bu, sip. Ya, Kak. Bagaimana nih Bu Nuni? Kayak gitu. Ya. Udah dapat. Udah dapat. Solusi yang terakhir, Kak. Minta gurunya untuk menggantikan metode. Oke. iya. Oke, Kakak, begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama, Ibu. Ya, ini seperti itu, nanti bisa dikembangkan. Kak, bisa lanjut ke aktivitas 2, Kak. Aktivitas kedua. Sebentar ya. Iya. Aktivitas kedua. Iya, ayo berpikir. Nah ini, ternyata ada ayo berpikir, yaitu merefleksikan mengenai konflik yang terjadi di sekolah dan merefleksikan bagaimana siswa memandang konflik tersebut. Lanjut, Kak. Nah, di aktivitas kedua ini kita nanti akan masuk ke ini ya, Kak ya. Masuk ke room ya, Kak ya. Ya toh, Kak? Iya, ini nah, ada ini. Nah, jadi di aktivitas selanjutnya ini, yaitu nanti kita akan masuk namanya break room. Nah, di dalam break room ini nanti ada beberapa kelompok, begitu Kak. Nah, kelompok ini ngapain? Nah, nanti akan memberikan apa ya? Akan ada alur cerita dari suatu masalah di sekolah. Nah, ini adalah tapi alur berpikir. Nah, begitu. Nanti ada alur berpikir dari suatu peristiwa sampai nanti ada endingnya seperti itu. Lanjut, Kak. Ke alur berpikir langsung saja. Nah, alur berpikir itu yang pertama nanti adalah masalah antar siswa yang terjadi di sekolah. Nah, nanti diisi apa di situ, Kak? Apa yang terjadi? Kemudian, kapan kau melihatnya? Dan di mana kau melihatnya? Apa yang kamu lakukan? Menurutmu perlukah kita membuat sekolah ini menjadi lebih baik? Dan terakhir, menurutmu siapa saja yang kita bisa membuat perubahan tersebut? Saya kasih contoh ya, Kak. Misalkan, masalah antar siswa yang terjadi di sekolah. Ini dalam sekolah. Misalkan terjadi pemalakan. Pemalakan itu bisa dikatakan pajak-pajak, minta uang seperti itu. Minta uang ke temannya. Nah, pemalakan. Kapan kau melihatnya? Di saat jam istirahat. Di mana kamu melihatnya? Ya, tahu tadi. Alasan Allah tiba. Kanuni, mohon maaf, nyalakan mic-nya. Kanuni. Kak Nuni bisa nyalakan mikrofon. Oh, Kak Nuni ya. Minta maaf Kak, maaf ya, Kak. Tidak apa-apa sayang. Kakak Nuni ulangi lagi. Nanti ada namanya alur berpikir. Nah, di dalam alur berpikir ini, yang pertama, masalah antar siswa yang terjadi di sekolah. Misalkan pemajakan atau pemalakan atau mintai uang temannya, pasti sering terjadi di sekolah. Kemudian, kapan kau melihatnya? Dijawab, jam istirahat. Ini contoh dari saya, Kakak Fasku ya. Kemudian, di mana kau melihatnya? Di jalan menuju kantin atau di lorong kantin. Apa yang kamu lakukan? Nah, ini adalah action. Dari sini kita bisa lihat action dari agen perubahan atau agen roots. Apa yang kamu lakukan? Misalkan, lapor ke guru BK, itu bisa. Atau mungkin dia nanti akan mengatakan, saya langsung menegur ke anak itu bisa. Tergantung actionnya di sini. Kemudian, menurutmu, perlukah kita membuat sekolah ini menjadi lebih baik? Perlu. Selanjutnya yang terakhir, menurutmu dengan siapa saja kita bisa membuat perubahan tersebut? Misalkan yang pertama, dengan Bapak Ibu Guru, kemudian dengan kepala sekolah bisa, pokoknya semua yang ada di dalam sekolah itu, seperti itu. Ini contoh dari saya. Lanjut, Kak. Kak Ande, lanjut dulu. Sabar ya. Ya, jadi Kakak Fasku, nanti Kakak Fasku silakan berkelompok
sesuai dengan kelompoknya nanti diatur, masuk di room, kemudian diselesaikan ini dan nanti ada yang mempresentasikan seperti itu. Kak, ini break room-nya kapan, Kak? Halo. Dian, backroom, Kak Dian. Iya. Halo Kak Dian, untuk backroom-nya kapan, Kak? Kakak minta break room ya? Iya, berkelompok Kak, sebentar. Bisa nggak? Sebentar, saya yang bisa. Kak Wahyu bisa tolong Ya, buatkan. Berapa room Kak yang dibutuhkan? Butuh berapa, Kak? Dari Kakak saja, ini jumlahnya berapa? 75. Berapa, Kak? Oh, ini banyak sekali. Iya. 200. Atau bagaimana, Kak? Atau apa namanya? Ambil sampel saja beberapa Iya. masku. Begitu aja kali, Kak, ya? Oke, Kakak siap. butuh, Iya. Jadi Jadi, mungkin Dua Oh, ya, siap, dua boleh. dua. Dua, Kak Wahyu. Oke Kak, ini Kak. Jadi nanti masku yang bersedia menjadi sukarelawan nanti mengisi kolom-kolom yang seperti tadi, yang seperti saya contohkan tadi. Kolomnya bisa dilihat oleh kakak. Saya juga Mas sekarang. Iya, sekarang. Dibuatkan aja roomnya, Kak. Siapa aja yang gabung belum ketahuan ya, Kak? Otomatis Kak masuk. Oh.